record. Ya, nggak apa-apa. Ini kita mulai aja di. Nah, aku melihat jersey MU jadi ya bersemangat sih. Terinspirasi untuk membuat yang akan kubuat hari ini. Jadi sebenarnya ini udah bonus dan aku pengen rencananya ini sih kalau ada paling bawah six 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 six. Ini sebenarnya nih aku record sekalian karena nanti salah satu apa salah satu tools yang bisa kita kerjain pakai Looker adalah kita buat interactive map. Interactive map seperti apa? Nanti aku akan buka ini. Nah, jadi nanti kita setengah setengah ini namanya kita sampai break itu akan bahas sedikit yang Looker ini little trick infographics yang nanti bisa juga kalian jadiin kayak interactive map. Ini kenapa? Karena something cool, walaupun ya ini. Nanti kita habis break, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja sampai selesai. Oke, yang presentasi udah. Ntar aku akan kirim lagi kalau yang belum. Dan aku akan share screen. Ini kenapa kalau aku pakai jersey MU? Ini karena kan awalnya aku kepikiran bikin interaktif map apa ya? Ini harusnya udah share dengan baik dan benar. Ntar kalau misalnya lemot, ya sudah. Kita mau coba lihat nanti kalau tengah-tengah kita mau nambah data di tengah tuh bisa atau enggak. Kita blank report. Nah, jadi interactive map tuh kayak gimana sih contohnya? Nah, aku ambil Indonesia Startup Ecosystem. Ini sebenarnya ada yang ini nih. Tapi aku mau ambil bagi 6. Startup Ecosystem in Indonesia. Terus aku lupa, pernah lihat satu website. Ya, ini biasanya gini lah. Quantity score, parameter. Nah, ini dia biasanya, dia buat kayak gini, dia buat kayak dashboard, atasnya filter, kirinya filter lagi, ininya score table. Ini kayak list. Terus begitu kita klik namanya, dia akan ke link. Loh, ini UI UX ini nih. Enggak. Ada sedikit trik yang bisa kita pakai. Jadi misalnya nih kita buat mapping kayak gini nih. Terus begitu kita klik, kita pilih, nanti dia akan apa buka satu link baru atau list baru. Sekalian aku akan nunjukin oh ya harus pakai tahun kerja soalnya di sini. Oke, dashboard. Bismillah. Jadi kita gimana caranya buat yang kayak gini begitu kita klik buat page baru. Tapi bentuknya dashboard. Untitled report kita page. Nah, kalau misalnya kita belum set ini, kita create blank report, dia pasti akan minta data. Kalau kita nggak punya data, ya ini
kita akan ambil random data dulu aja deh. Untuk kita bisa unlock. Ini kita pakai dataset yang kemarin aja dulu. Karena nanti kita ngubah dataset itu bisa belakangan. Jadi karena itu ini sebenarnya it's not the most correct way, tapi it's it's something doable. Jadi kita mau buat yang kayak gini nih, interactive map. Nah, selain ini kita bisa buat apa lagi nih dari sini? Kita bisa buat macam kayak apa ya istilahnya? Infographics yang nanti begitu kita klik 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 ada ini. Aku akan coba buat di sini. Terus kayak tadi atasnya ada ini lagi. Oh, ini nanti dia jadi title-nya. Timnya kita belum pakai Charizard. Oh, aku tahu theme yang bagus. Extract theme from image. Karena ini hari terakhir kita, kita puaskan diri dengan Manchester United. Ini agak menyiksa diri sih, tapi tidak apa-apa. Save image-nya sebagai apa? Copy image. Kita buat dashboard dengan copy link address. Ini kok hari ini ngaco banget ya, nggak apa-apa lah. Hari terakhir, hari terakhir. Oh ya, kita bisa kalau harus dibuka dulu image address .png. Nah, ini bagus nih merah-merah. Kita akan masukin beberapa data, ini warnanya kita ubah jadi MU apa nih? Oh, kuning, kuning, kuning. Kita akan masukin beberapa gambar di sini. Nah, aku udah download beberapa image home komputer. Mulai bisa langsung banyak kayak. Oke. Ini karena masih gratisan, jadi aku akan taruh masukin beberapa foto tim-tim jago. Ini walaupun sekarang katanya lagi agak sering ngelawak, jadi kita masukin aja. Tetap mau pelawak biru, pelawak merah, MU lawan ini kapan ya? MU lawan Chelsea ya? Wah, di Desember. Apa? Kan sekarang Chelsea udah mulai berbenah nih. Nah, ini aku tujuannya hari ini adalah kita buat ini. Nah, terus kalau yang kemarin katanya aku mau buat ini, mau buat apa namanya tuh ngasih artikel-artikel yang dikasih yang ada di Google Training tuh gimana? Tuh nanti di luar ini nggak apa-apa. Aku akan invite ke grup kasih ini sih, kita kasih link invite grup kalau misalnya. Sekarang sering kosong. Tapi ya dengan aku punya chat GPT dan apa istilahnya ini punya chat GPT dan hopefully lebih banyak waktu in near future lebih sering ngisi ininya. Atau mau ngisi pakai AI tapi ini aku kasih beberapa foto-foto tim bola. Untuk apa kita buat ini mana deh. Kita akan buat seperti yang kayak gini nih. Tapi begitu kita klik dia akan muncul detail.
Ada cara gampang, cara ininya. Dan nanti kalau hasilnya kayak gimana, nanti bisa kita ini. Nah, ini ada tim. Kan tadi ada banyak nih. Tapi emang yang agak PR-nya emang ini sih. Masukin gambar-gambarnya sama datanya. Nah, datanya sebenarnya belum kita masukin. Nanti kita masukin belakangan. Datanya dari mana? Ya kita pakai Wikipedia aja. Ini kalau misal semua mau dikecilin, nanti kita kecilin. Biar nanti bisa masuk. Tim-tim jago semua aku masukin nih. Barca, Madrid. Ini tim-tim penuh harapan semua. Nanti kita akan buat pengelompokan, kita kelompokin, terus nanti kita kasih penjelasannya, kita ambil dari Wikipedia. Kenapa kok ini banget, kok hari ini agak beda? Ya soalnya kalau misal kita mau ini, kita mau, nah nih, Shakhtar Donetsk, ini yang ngalahin Barca. Dia dopingnya beda. Ini kita masukin dulu, tim paling jago pada zamannya. Jadi aku ingat waktu tahun 2000 berapa ya? 2000 Liverpool ada kayaknya download juga ya. Liverpool. Oh, tambahin dulu nih Liverpool nih. Tadi kayaknya pas kemarin aku download foto-fotonya, ke downloadnya sebagai ini dia, sebagai pasti save as. Nah, ini PNG. Liverpool ada ya? Oh, ada. Ah, gitu. Oh, ya. Liverpool. Nah, ke atas nih. Nanti ini kan ada berapa kelompok. Ya, nah, ini kenapa sampingnya ini? Nah, tak download lagi aja deh. Dia sampingnya agak ini. Sini aja. Jadi di sini ini kita punya klub Liga Inggris, klub juara Liga Champion, sama bonusnya. Nah, Madura United yang ini dia sama-sama MU, tapi nanti aku akan kasih tahu kenapa aku ngambil foto ini. Ini aku nemu beberapa logo-logo yang keren. Ini beneran ada. Indonesia punya Aceh United. MU tuh saking dulunya jago tuh sampai 2010 Aceh United bentuknya kayak gitu. Bentuk logonya. Terus Liga Indonesia lagi. Nah, ini bisa kelihatan nih. Ini tim-tim impostor-impostor nih. Ini nggak ada nggak ada maksudnya kayak wah ini timnya jelek bukan, tapi logonya dia sangat-sangat terinspirasi sampai agak copy paste.
Nanti ini kita akan kecilin, kita akan masukin mereka ke dalam beberapa grup. Ini bentuknya mirip-mirip Arsenal kok nggak ada ya? Harusnya aku masukin di Arsenal. Mari kita download Arsenal. Jadi kita buat satu klub Liga Inggris, terus satu klub jago, satunya klub lawak. PSM Makassar, Arsenal. Nah, ini sama-sama nih. Cuma ganti warna. Terus mungkin kalau misalnya ngikutin bola zaman 2012, jadi kan PSSI itu sempat pecah. Jadi ada PSSI tandingan sama ini. Jadi ya banyak klub-klub baru. Ini bentuknya mirip apa ini? Tim impostor lagi. Bentuknya mirip Barca. Coba ganti ini. Terus kita tambah lagi namanya apa? Surabaya United. Ini sekarang kita Persebaya United. Nah, bentuknya seperti tim kebanggaan Manchester pada zamannya. Oh ya, coba-coba. Ntar kita kalau misalnya nggak ada, kita tambahin lagi. Lagi nih, Persebaya United, Makassar United. Ini soalnya nggak ada gambar yang lebih bagus, tapi kita dari lihat pertama, ini coba Bali United 2014. Ada nggak ya? Kalau nggak tahu ini. Ada nggak ya logonya? Nggak nemu sih ini. Ya udah, nggak apa-apa. Ini udah cukup banyak nih. Ini kurang apa lagi nih? United Persibu. Nah, ini hapus. Madura United kurang seru. United United juga, tapi nggak kayak ini. Dan yang mirip-mirip, kita akan kecilin dulu gambarnya. Nah, ini kita drag semua, kita kecilin langsung. Biar nanti mereka bisa masuk ke dalam sebuah grup. Nah, ini, nah, nanti kita pengen buat ini nanti kita buat apa ya? Ini ada grup-grupnya nih. Nanti begitu kita klik ini, dia akan kayak tadi kan dia akan buat ke satu page. Nah, kalau ini
Kita buat kita buat text box dulu. Ini tim 3 Inggris Premier League. Ini kita gedein dulu. 24. Nah, awalnya aku mau buat kayak gini nih. Tim AIB Premier League, tim jago, cuma ya udahlah, jangan. Soalnya kalau tim AIB Premier League yang masuk tim AIB malah MU. Kita buat jadi tiga ini, tiga grup. Kita buat jadi tiga ini. Ini kita pindahin dulu. Pindahin ke mana ya? Ini pindahin dulu. Jadi tiga nggak? Dua. Oh, ini kita lihat. Ini sebenarnya kalau ngikutin kaidah estetika sih, ini sangat-sangat tidak ini ya. Karena ini hanya menunjukkan little trick yang bisa buat kita bisa buat interaktif map. Walaupun limitation yang kita punya adalah dia nggak buat satu page ini, mau buat satu page bisa. Cuma ya masalah sama efisiensi aja nanti. Jadi kita put to back si ini nih, yang tim Premier League. Ini kita text box-nya kita delete dulu. Bukan. Yang sebenarnya paling paling tidak disuka dari Looker atau apapun itu, dia memang ngabisin RAM-nya lumayan. Nah, bener. Ini sudah agak mepet-mepet dikit, ya udahlah, kita refresh dulu. Tim terbaik interaktif map. Nah, nanti walaupun aku agak trigger kayak ini kurang geser dikit, tapi ini kayak
apa ntar beresin for real. Nah, kan kemarin tuh beresin karena sambil record dan ini jadi dia agak berat. Ya sudah kurang kiri. Udahlah, sama masih bisa ini nggak nyambung ininya. Udah, ini kita order taruh paling belakang. Ini sama ini send to back. Jadi nanti si tim terbaik ini bisa kita drag and drop. Jadi nanti kategorinya di sini. Ntar kalau misalnya mau ini banyak, terus mau bikin yang kayak tadi yang ini nih, nah mau kayak gini, kita bisa atur di ini, edit, oh ini page, terus, wait, oh, aku lupa ya. Di sini ada setting buat halamannya sih. Nah nih report. Nah, setting. Ntar aku ini deh. Aku agak lupa di posisinya exactly di mana, tapi kita bisa ganti ini, ganti page size. Nah, ini kita namain eh, interactive map. Ini yang kedua, page kedua ini kita masukin jadi tim kebanggaan Inggris. Ini tim kebanggaan kebanggaan negara masing-masing. Yang ini tim impostor. Ada tiga. Nanti begitu misal kita klik, dia akan pindah ke ini. Sama nanti hasilnya gimana. Nah, ini kita masukin yang paling jago dulu nih. Manchester United. City, saudaraan nih. Bawahnya. Nah, ini insert link. Nah, ini kalau misalnya kita mau, begitu kita klik gambarnya, dia akan refer ke page yang ada. Ini kita pakai Wikipedia aja. Nah, ini terus setelah pelawak merah, pelawak biru, di situ si juara menjaga ini kayak dijaga lama-lama tapi jodoh tetap dipegang sama Siti. Ian tahun lalu udah ngira menang, ternyata balik juga. Aston Villa sahabatnya MU, Liverpool sahabatnya yang lebih jago. Ini kalau zaman 2000 berapa ya? 2008 2008-an tuh si situasi itu berbalik. Orang-orang
MU kayak wah ini kita menang 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 piala sekarang. Orang Liverpool dia adalah fans Raisa pada zamannya, terjebak nostalgia. Tapi yang menang piala Premier League paling banyak tuh Liverpool. Liverpool tuh ini langsung orang-orang kayak ya ini udah nggak ini zamannya apa nggak kok ini ini make terjebak nostalgia. Sekarang kebalikannya MU Premier League paling banyak. Ini piala kita tuh paling banyak terjebak nostalgia. Ini sama Shakhtar Donetsk karena tempatnya Bang Mudrik. Harapan tuh jimatnya Chelsea ya. Kalau Mudrik udah main biasanya menang. Ngegolin enggak, tapi menang aja gitu. Nah, ini kita kumpulin aja deh. Oh, ini yang MU-MU-an kita kumpulin jadi satu. Sebaya United, terus apa nih? MU, Aceh United. MU itu saking jagonya, impostornya ada sampai tiga. Terus, nah ini tangganya inilah Sulut United nih, mirip-mirip. Terus, ya ini Arsenal bawah kan. Kan dia invincible, cakep nih. Terus, tapi dikit. Nah, ini kita punya tiga jenis tim, tiga jenis kelompok. Kita punya tim, kemarin. Kita punya tim Liga Inggris, tim kebanggaan, sama tim imposter. Ini kita kasih ini, kita kasih teks. Nah, ini aja deh. Please. Eh, tapi hebat. MU itu di tangan Erik Ten Hag tuh dia jadi beneran yang dia bilang saya akan membawa MU seperti Ajax. Cuma Ten Hag tuh dia nggak bilang Ajax tahun berapa. Ajax 2023. Nah, nah ini kebanggaan negara. Kenapa Madrid dan Barca itu yang paling jawara Eropa? Nah, kalau ini Shakhtar karena dia ada Mudrik. Ini beban negara. Jangan deh. Ini kalau ada yang fans ini ya amuk nanti. Ini impostor. Impostornya mirip-mirip. Oke, kita akan buat ini nanti dia akan punya. Ini ada dua cara.
Satu, kita bisa buka. Ini kita buat pakai Excel aja dulu. Jadi nanti cara kita buat satu file, imposter ini satu file. Nanti apa yang akan terjadi di sini? Nanti aku ini kita pakai kebanggaan negara aja deh, karena cuma tiga. Nanti ya aku akan buat ya tabelnya mirip-mirip. Ini ada satu, dua, tiga. Ini deskripsi. Ini pertama number, terus ini ada link ini, link Wikipedia. Madrid. Fotonya kita ambil dari sini ceritanya. Kita copy image address, terus foto. Ya, nah, link wiki, link foto. Ini kalau misalnya kita mau ini, nah ini misalnya kita mau buat deskripsinya nih. Deskripsi. Nanti kita akan buat table yang isinya ini. Terus apa? Karena ini sebenarnya kenapa kok aku ngambilnya si tiga ini karena sebenarnya kebanggaan Inggris ini kita bisa buat atau imposter juga kita bisa buat, tapi yang kita cari sebenarnya ini. Nah, kita misal mau buat nih, begitu kita klik si gambar ini, dia akan ngelink ke ini. Jadi kita akan insert link Real Madrid, atau begitu kita klik, ini ada dua ini nih, dua 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 cara. Ini kalau mau begitu kita klik, kita akan redirect dia ke tim kebanggaan negara. Jadi apa yang nanti akan terjadi ini view-nya nih. Ini kan interactive map. Kita klik ini nih. Set, dia akan ke page 3. Sebenarnya kalau misalnya mau bisa kita buat satu satu ini, satu gambar, satu gambar satu page, satu gambar satu page. Cuma ya agak PR aja nanti. Ini ini sama. Ini Barca, kita akan buat tim kebanggaan negara, tapi nggak open ini new tab. Ini jadi apa yang akan terjadi begitu kita klik, mereka akan buat apa kayak sepertiga kebanggaan negara. Misal kita buat oh,
Terus misal kita tambah back logo. Ini tambahkan di ada shutter. Karena kita di sini bisa pakai text box aja bisa. Jadi sebenarnya ini memang apa ya istilahnya nih kita agak menggunakan life hack karena it's not it's technically not really that correct way to do it. Tapi kan ya selama ini bisa ya kenapa enggak? Cara satu ya kita buat teks atau dua kita buat table. Ini Madrid, terus deskripsi. Ini kita yang kedua Barca. Oh, satu lagi ini nanti yang di sini dia akan link ke new tab Barca. Pasti di sini ada di atas lah ini. Oh, Barca. Rival abadi, link wiki, link foto, deskripsi. Yang katakan ininya tidak perlu Barca. Yang ketiga, ya enggak ada deh. Ah, ada. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Downloadnya paywall nih kayaknya. Nah, kan. Nah, gitu. Oke, ini definitely nggak bagus. Ini kita ke interactive map. Kalau Shakhtar, tuh, Barca belum ganti tadi. Kita ganti. So, Barcelona. Open new ini nggak ya? Oh, ya. Ini aku cuma buat di sini karena kalau buat yang lainnya itu
ya kan sama-sama aja. Sebenarnya kan yang penting adalah prosesnya sama. Ini tim terbaik karena me- mencetak seorang superstar yang bernama Mudrik, favorit saya. Ini ada dua cara. Misal yang di sini kita bisa, nah ini save data dulu. Ini namanya, ini namanya kebanggaan negara masing-masing. Terus caranya sama, kita pakai sheets.google.com, kita buat yang baru. Atau kalau kita mau ini juga bisa pakai yang langsung export CSV. Kita export CSV aja deh. CSV. Kita lihat apakah SLX bisa langsung ini. Nah, dia error karena harus CSV. Udah, kita save as human. Kok OneDrive? Human. Yang biasa. Mana tadi? Oh, ya, kebanggaan negara. Sebenarnya kita bisa pakai ini langsung. Ya. Cuma 1 kilobyte cuma 3 baris. Processing. Nah, ya, 8. Oh, gara-gara ada itu. Udah, dari sini. Tidak tersupport. Replace spreadsheet. Sudah, susah. Langsung kerjain di sini. Google Sheet. Ini gara-gara ini loh. Nih, gara-gara Barca. Memang salah satu salah satu faktor yang bikin export failed itu adalah kayak gini, special karakter. Special karakter kayak gini bisa bisa ini dia. Kadang simple tapi nggak bisa, jadi nggak bisa ke ekspor. Kebanggaan.
Harusnya kalau ini bisa. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya nanti kita akan ganti. Nah, terus kita insert table, table biasa, table biasa. Deskripsi. Cuma hasilnya nggak bagus. Yang bagus adalah ya kita buat ini, kita buat shape lagi, atau kita langsung buat teks. Nah, ini penjelasannya nih apa nih? Barca adalah tim terbaik di Eropa, bla 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 bla. Kita kasih teks. Ambil dari ini aja. Jadi, sebenarnya untuk trigger dia bisa mulai, untuk dia bisa ini kita kasih random data aja. Karena sebenarnya di sini Looker ini kita nggak pakai, kita bahkan ya pakai data data sama sekali. Ini kayak text box. Jadi ini adalah sebuah cara apa ya istilahnya nih? Is it correct? Not entirely correct. Nggak benar, tidak sesuai textbook karena ini dia nggak pakai apa namanya, dia tidak mengikuti kaidah yang baik dan benar, cuma jadi size-nya size-nya 32. Ya harusnya bisa lebih gede lagi, atau fontnya diganti, tapi udahlah. Nah, ini nanti hasil jadinya akan jadi seperti ini ketika kita view. Nah, ini bisa di hide. Iya, ada yang kelupaan. Bangga negara nih misal, hmm, kita kasih button. Ini new button, insert link, banggaan negara.
Ini button ini kita ganti teksnya menjadi lihat detail. Begitu kita view, nanti bisa dikecilin. Kita kalau klik ini, set, kita akan masuk ke dalam page detail ini, detail kebanggaan negara. Kalau kita klik gambarnya, dia akan buka page tentang itu. Terus kalau misalnya kita mau balik, tombolnya tidak bisa. Karena belum di. Nah, balik ke interactive map. Jadi ini apakah terus datanya di sini buat apa? Ya nggak buat apa-apa sih. Biasanya buat data nih buat pancingan aja. Ini apakah hal kayak gini sering terjadi? Kadang-kadang kalau misalnya kita harus buat sesuatu yang, wah ini harus gimana ya? Harus gimana? Kadang kita harus go apa think outside the box. Kita lihat manual triggernya, dia nggak bisa buat kalau nggak ada data. Udah kita kasih aja random data. Yang penting bisa masuk. Habis itu kita tinggal pakai ini. Ini jadi kayak canvassing biasa aja. View. Set. Kita lihat Shakhtar Donetsk. Ini akan load. Nah, list kebanggaan negara Shakhtar Donetsk adalah bla 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 bla. Begitu kita klik ininya, page-nya dia. Misalnya kembali gimana? Ya udah kita klik back. Ini apakah bisa di save as PDF? Kita akan coba. Nanti yang kebanggaan Inggris, impostor kita buat lagi. Kita bisa buat lagi nih. Tapi prosesnya sama, akan ngabisin banyak waktu. Terus gimana kalau nanti bentuknya dijadiin PDF? Nah, coba lihat seperti apa hasilnya. All page, download. Kalau PDF harusnya dia akan lebih cepat jadinya. Enggak, loadingnya akan lebih cepat. Preparing PDF. PDF-nya bersiap-siap. Ini masih untitled report. Ini begitu kita klik, di dashboard kita clickable nggak? Nah, masih clickable. Jadi kita klik logo Barca, nah nggak bisa. Karena di sini anchor link dia nggak. Tuh, dia nggak ada. Karena anchor ini istilahnya namanya dia anchor link. Yang kiri bawah ini kan ada tim persen 20 kebanggaan persen 20 negara. Jadi begitu kita klik di sini, dia akan ngelink ke satu section yang ada. Ini biasa kalau di website tuh, kalau misal kita klik, dia masuk ke halaman halaman misal tentang kita, terus yang satu bagian. Nah, anchor link ini dia cuma berfungsi di sini online. Dia kan buat page baru. Nah, kalau misalnya mau ngide kayak gimana, nanti kalau misalnya mau, kita buat satu page kayak begini, terus misal Madrid adalah ini achievement bla bla bla. Tapi ya bersiap-siaplah untuk kalau misalnya kita mau masukin 20 atau 30
20 atau 30 apa istilahnya 20 isi nih 20 tim bola udah kita harus kontrol M 20 nya quick recap jadi sebelum sebelum kita break ini adalah sebuah life hack untuk membuat interactive map. Interactive map ini dia nggak perlu data. Technically dia nggak perlu data. Cuma kita nggak bisa kalau kita buka buka Looker, dan enaknya kalau Power BI dia bisa langsung sih. Kalau kita pakai Looker, ini fiturnya ke log, ya udah kita pakai aja data random, kita upload, kita connect, terus kita akhirnya di sini kita pakai ya kayak sudah sih kayak pakai ini sih kayak pakai Canva aja, drag and drop buat ini, terus jangan lupa tiap ini kita bisa ubah dia menjadi sebuah clickable link dari kita klik gambarnya image link URL. Kita bisa itu kita delete kita bisa pilih mau link, kalau link kita copy paste, kalau mau section kita kasih di sini. Dia akan generate automatically generate ininya pembatasnya. Terus kalau bisa begitu kita buat ini new page itu pakai Ctrl M kita bisa manage page untuk nambah atau namain. Nanti di sini ya udah kita tinggal mainin ini aja, mainin ini nyambung kemana. Mau dibuat satu page, satu sheet, dibuat detail, link segala macam, terus begitu kita klik ininya dia bisa balik ya, it's doable. Cuma ya PR-nya akan panjang banget aja nanti. Dan kalau panjang banget, impact-nya apa? Impact-nya akan masuk ke performance. Tapi kalau misalnya mau coba, feel free to do it. Ini aku akan share di grup setelah kita break. Oke, ini last lesson. Kita akan break 10 menit. 28, habis itu kita sesi tutup. Oke, 10 minutes.